Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah sebagai bukti wujud kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah kita ingin selalu bertakarrub kepadanya dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa menjalin silaturahim dengan sesama. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini memiliki qalbu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dipilih untuk sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan berbuat dosa. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim, yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta kapabilitas dan kapasitas kita masing-masing, baik berhubungan berkomunikasi secara langsung tatap muka ataupun melalui media yang tersedia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita dari tatap muka, dari media yang kita manfaatkan secara online ataupun digital, kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki diri dalam rangka beramal soleh, dan kita mohon dipanjangkan umur pada umur yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesehatan, kebugaran, kesolehan amal, dan kita bermohon diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, Allahumma barik lana ya Allah fi awlatina wa dhurriyyatina wa ummahatina wa abaina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan di telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, usapkan ke seluruh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
bersyukur kepada Allah, memujinya, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap kehidupan kita makin hari makin baik, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang disebut Allah sebagai orang yang diciptakannya itu beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika kita beribadah, dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah, dengan getar qalbu, dengan perbuatan, dengan doa-doanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon diberikan petunjuk, dan Allah telah berikan petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak tanggung-tanggung, petunjuknya itu detail dan diberikan contoh untuk melaksanakannya, dan diberikan figur pelaksananya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kehidupan kita. Nah, beliau jadi teladan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kemudian beliau juga adalah laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita tinggal niru, kita tinggal make, contohnya sudah jelas, petunjuknya sudah jelas. Yang jadi masalahnya mau apa enggak, ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, dan ketika ditanya mau apa enggak, maka Allah perintahkan, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi diberikan petunjuknya, diberikan juga contoh teladannya, praktek kehidupannya, termasuk di dalamnya perintah untuk tetap setia, untuk tetap haqqa tuqatih, dalam keadaan yang benar-benar takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Dari itu selalu kita getarkan dari dalam kalbu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini, hari Jumat ya, Jumat kedua dari bulan Syawal. Nah, Jumat kedua dari bulan Syawal menurut yang hitungnya puasa atau Syawalnya atau lebarannya Senin mulai Jumat. Ya. Tapi kalau menurut yang lebarannya kue Sabtu, maka hari ini adalah Jumat pertama dari bulan Syawal. Pek wae kumaha sia. Ya. Jadi Indonesia mah sagala oge sia, lebaran oge 2 poe. Untung Arafah teh ayana di Mekah. Lamun Arafah aya di Bandung sih karena mah lebaran haji teh 5 poe. Aya nu hayang mencit poe ieu gitu. Masya Allah, itulah Indonesia ya. Nantukeun tanggal wae teu bisa negara teh naudzubillahi ya. Nah, baik Bapak Ibu. Pagi hari ini kita juga dibersamai oleh sahabat-sahabat kita dari saum tahfidz Al-Qur'an yang ada di sekitaran Bandung. Dari saum tahfidz Al-Qur'an Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, semuanya segar bugar, sehat walafiat, dan juga dari saum tahfidz Al-Qur'an di Sumedang. Isi lihat bersama keluarga sehat walafiat, dari saum tahfidz Al-Qur'an di Leuwi Mudah Sukaraja Tasikmalaya ya. Neng Indah Herlina bersama keluarga dari saum tahfidz Al-Qur'an di Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya Singaparna, Kang Agus Japar Sidik bersama keluarga dan ibunda tercinta dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia kita, istiqomah kita berjamaah baca Quran. Yang akan kita baca adalah surat nomor ke-68. Surat ke-68, nama suratnya surat Al-Qalam. Al-Qalam yaitu tentang kalam. Kalam itu alat tulis, pena, gagang kalam, lampu ejeun damar, mari kue hoho, hotel Kangjeng, dalam sing atuh senyumnya ari subuh-subuh teh ulah mararonyong wae Pak. Ya. Peureun masalah rea atuh urang-urang bebaskeun jeung tina hate-hate anu ngagelenggem anu loba kasusah ya. Ai hudang ma alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur.
jalma nu ngagugulung kasusah maka bakal tetap susah salalawasna. Jadi kudu kumaha tuh Bu, bebaskeun ya, bubarkeun segala kesulitan. Kenapa? Allah menjadikan innama al usri yusra, innama al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rek neangan daun deui nya di dunia mah. Nah, jadi kumaha mun loba kasusah, ciri yen manehna nu nyieun kasusah sorangan. Sok nyalahkeun batur Bapak Ibunya. Lamun jelema eta susah, ciri manehna nu nyieun kasusah sorangan. Da Allah mah tara nyieun hirup make susah. Justru nyieun hirupna make genah merenah tumaninah. Ibunya gitu. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini diturunkannya di kota Mekah. Jadi Rasulullah sebelum hijrah, berarti dalam keadaan mencekam, dalam keadaan penuh tekanan, dalam keadaan penuh dengan derita, dengan keadaan penuh dengan berbagai intimidasi. Ya. Mari kita lihat mulai ayat pertama. Surat ke-68 ini jumlah ayatnya 52 ayat. Mudah-mudahan kita bisa baca dalam 3 atau 4 hari. Mulai sekaligus ya Bu. Mulai dari ayat pertama. Mari kita sama-sama. Selamat bergabung juga AA Iskandar dari Cijrah. Disebut AA teh aki-aki. Jadi lamun ayeuna disebut AA teh tong bangga punya. Disebut AA teguh maksudnya aki-aki teguh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu, surat Al-Qalam, surat nomor ke-68. Nun. Ibu sok ngomong nun tara. Nun Gusti Nu Maha Suci. Kawan gitunya lamun rek nyawel. Wal qalami wa ma yasturun. Anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru fatasubsiru wa yubsirun. Fa'ayyikumul maftun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين
هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبحين ولا يستصنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون كالصريم فتدانوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على هرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
ba'di yatalawamu. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا غيرا منا إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. كذلك العذاب لعذاب الآخرة أكبر. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang baiknya diterima, yang salahnya diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar, mendapatkan kesempatan meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Jadi orang yang mendapat rahmat itu diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas amal kita masing-masing, insya Allah. Bapak Ibu, 33 ayat dari surat Al-Qalam sudah kita baca pagi hari ini, dan mari kita lihat apa isi surat Al-Qalam tersebut, yang mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dan dipilih untuk mampu memahaminya secara benar dari bacaan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Mari kita mulai baca tafsir dan terjemah Ibnu Katsir dari yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini, ya. Dari mulai ayat pertama. Nun. Nah, panggil nun, ya. Demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila, dan sesungguhnya bagimu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir itu pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah Allah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut mereka Nabi Muhammad itu gila, bahkan ditulis dalam syair-syair mereka dengan tinta-tinta mereka bahwa Muhammad gila, diumumkan ke negara kata tangga jeung kata tamu nya yang Muhammad teh orang gila menurut mereka. Apa yang terjadi? Allah menegaskan dalam ayat pertamanya, Nun, demi
kalam dan apa yang mereka tulis. Berkah nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad bukan orang yang gila. Bapak Ibu kalau senegara nyebut kepada Bapak Ibu gila, terus kata Allah Bapak Ibu cager, kira-kira nyeri hati teh. Nah jeung nyeri hati panu boga urang jeung nu boga anu nyebut gila ge Allah. Urang makan sok gampang tersinggungnya Bapak Ibu. Tonggoro disebut gila, kakara disebut eta teh raraina cenah rarai gedeng. Rarai gedeng itu Bu. Rarai gedeng Bu. Rarai gedeng itu naon Bu? Jadi kalau kata orang mah rai gede teh karena kulit banget tuh ka era. Kudu nama tenang we, cek batu rek disebut gelis, cek disebut kasem, rek disebut gitu, rek disebut kieu. Oke, sabab Allah nu nyiptakeun anak. Ya, baik, lanjutkan kita sampai ke ayat ke-7, kita lanjut ke ayat ke-8. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Jadi ingin teh cencai gitu ya, mencek orang geus lah mun milu gelo, mun milu cager milu cager. Ya, ulah jelas. Ya, hirup mah kudu jelas. Mun rek gelo pek cing gelo, mun rek cager kudu cager. Ulah euwah geung gingsir, ulah edan eling. Jadi teu jelas. Ya. Ayeuna loba nu teu jelas, loba nu jelas hirupna Pak. Loba nu teu jelas namun keur aya kabutuh di DP-DP-nya ngarendahkeun diri tapi lamun keur kabutuh sombongna nulak canggeng dina irungnya. Maka mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Jadi sepinginnya seperti itu dibujuk Nabi itu Bapak Ibu ya untuk lunak. Yuk Muhammad yuk ulin ka dieu cenanya lamun poe Ahad milu jeung kami, poe Sabtu milu jeung kami, kami ge Jumahan rek milu jeung maneh. Aya nu kitu ayeuna Bu. Heueuh aya ayeuna teh Bu gitu. Katanya hayang melalui berbagai cara termasuk lebaran oge mereka milu menghibur. Ke lamun aya Natalan ataupun aya acara nu sejen urang oge disebut. Malah aya nu lebanaan ya. Aya nu aya qasidahan lebanaan di tempat ibadah orang lain, sholawatan malah aya gitu Bu. Eta teh kabutuh sok menyebutkan begitu temunya kepentingan cek bahasa orang demi kepentingan bersama maka semua ditampilkan cereng gitu temunya itu jelas ini loba jelema teu jelas ya. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Banyaknya sekarang orang yang bersumpah Bu, banyak ya orang yang bersumpah lagi hina, sumpah arek melayani masyarakat, sumpah arek nyari tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, sumpah arek kesejahteraan, manehna nu maling ti heula punya. Aya gitu Bu. Aya. Yang banyak mencela, banyak enggak yang banyak mencela sekarang? Banyak ya. Yang kian kemari menghamburkan fitnah, usum membunuh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu teu kaasup banyak mencela, banyak menimbulkan fitnah dan ngajak supaya nu penting madame we cenah teu jelas agama na ge teu naon gitu ya. Kan aya gitu Bu. Pas Natalan milu Natalan, pas tahun baruan milu tahun baruan, pas muludan milu muludan ya. Gitu. Seragamna nu ieu mun keur muludan nu ieu lamun keur tahun baruan. Kan itu banyak ya. Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Sehingga nama orang kabeh punya itu ya lunak, plan, ya cek bahasa orang mablus. Kemudian banyak sumpah palsu jeung asli itu jelas kan namanya lumayan. Kemudian banyak juga yang mencela dan menghamburkan fitnah, kemudian enggan berbuat baik, malas diajak anak kahadean tebunya, kemudian melampaui batas lagi banyak dosa. Pidosan loba dimimiti kopral kajian soal ayat mungkin nyiram air keras oge aya padahal nah atuh cenah pila oge ngomong eta teh kayak gitu teh ya beres Bu sabab naon priuk nasinya terganggu ya gitu Bu ya yang kalau yang kaku dan kasar aya Bu budaya teh ambok we gawe teh Bu mulai nu ngritik teh aya gitu Bu urang lah ya. Selain dari itu yang terkenal kejahatannya, narkoba di mana-mana, membunuh di mana-mana, sumpah palsu di mana-mana. Kemudian apa lagi Bu?
Zina di mana-mana, apalagi Bu? Judi di mana-mana, apalagi Bu? Ah, ibu beli apa pitanya ya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Banyak harta dan anak. Anak dari satu bibit atau dari dua bibit? Dari itu jelas loba bibit. Nah, punya itu atau pateguh ya. Banyak harta, banyak anak. Hartanya teu jelas di mana asalnya, anaknya teu jelas di mana asal indukna. Ya, itu penting mah anaknya. Ya. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Masuk ayat menyebut gitu Bu Ayana. Ketika Al-Quran dibacakan, maka itu kan masa lalu, itu kan kanjeng Nabi, kita mah enggak kan, Alicia, ibunya. Terus Bu, selain gitu Bu, apa nyebut sia? Kapan orang Indonesia, ibu kan nyebut sia, tetangganya malah, gitu ya. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Ada belalainya manusia, Bu. Ya, ya. Adalah dongengan-dongengan orang yang dahulu. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak diberi tanda seperti itu ya. Akan diperangi pula pada perang Badar hingga akhirnya dia pun ditebas pedang dalam peperangan tersebut. Jadi mereka yang berlaku seperti itu tuh ya nanti di dalam perang Badar akan pada mati. Ya, ditebas belalainya maksudnya mereka akan ditebas dalam keadaan hidup-hidup nanti di perang Badar. Kemudian berikutnya ke ayat ke-17. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Mekah yang kita sering sebut jahiliyah, kafirin Quraisy Mekah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebun. Jadi Bapak Ibu, orang kaya anu punya kebunnya itu siap panen. Di orang kebun udah terkenal di orang Bu. Durian, ya kan kebun durian pasti jelema beunghar dan nu teu beunghar mah malah boga kebun durian, tong borok kebun durian biji na ge beunang teu boga. Ya. Jadi punya kebun durian besok mau panen, petik sendiri diumumkan kepada koleha, kepada semua, bayar di tempat sesuai dengan yang dimakan kan gitu. Mereka bangga bahwa kebunnya akan dipanen besok. Apa yang terjadi? Dia melarang orang miskin untuk datang. Tapi yang diundang orang kaya. Apa yang terjadi Bu? Kebakaran kebunnya itu Bu, gosong habis. Kira-kira bagaimana isuk-isuknya Bu? Bangga enggak? Ya enggak lah, udah nggak bisa dipanen. Nah itu kalau duren. Nah kalau ini di sana kebunnya entah kebun apa. Bisa jadi kebun anggur, bisa jadi kebun mangga, bisa jadi kebun kurma, ya, bisa jadi kebun buah-buahan yang khas di tempatnya. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu memotongnya. Jadi artinya mereka itu mencegah orang miskin dari datang. Orang oge asa aya Bu lamun panen di kampung-kampung teh, anu diundang teh, nu diundang panen hanya untuk yang ikut dulu membantu tanur. Makanya teman saya mau punya papantunan wa inandur wa indacong nu teu milu tanur tong dibawa gacong. Bu ada masuk milu tanur tara